Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview HP ZenBook yang barusan kita beli. Untuk ngeceknya kita bisa mendownload CPU Z, kemudian kita jalankan programnya seperti ini. Kita tunggu sebentar. Maka kita akan mendapati CPU-nya itu Intel Core i7-6820HQ. Kode namanya Skylake ya, kemudian TDP-nya 45 watt, case-nya ini, memori yang terpasang itu ini DDR4 32 GB, dual channel. Ini sebenarnya ada 4 slot ya, ada 4 slot yang kosong itu 3 sama 4, artinya ini masih bisa di upgrade lagi menjadi 64 karena setiap slotnya berisi 16 GB. Kemudian grafiknya dia menggunakan Nvidia Quadro M100. Ini 2 GB. Ini produknya dari Hynix, vendornya GDDR5. Ini enggak saya coba ya. Kemudian kita juga bisa mencarinya dari sini. Klik kanan di sini untuk Windows 10, kemudian masuk ke Device Manager. Dicek prosesornya ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 prosesor i7 6820 dengan masing-masing kecepatannya 2,7. 2,7. Yang lainnya bisa kita lihat di sini dan seterusnya. Juga kita bisa menggunakan simbol Windows kemudian run. Ketik diak seperti ini, diak OK. Kita tunggu beberapa saat, akan muncul informasi tentang laptop ini, yaitu HP ZenBook 15 inci G3 generasi ketiga. Prosesornya ini, memori yang terpasang ini, kemudian back filenya ini ya, displaynya, memorinya awalnya itu 2 GB, namun totalnya 18 GB. Karena ada share memori, ini diambil dari memori yang 32. Ini yang penting. Kemudian kita bisa melihatnya dari sini juga. Di PC ini klik kanan, kemudian properties. Seperti ini akan muncul keterangan prosesornya ini. Dan memori yang terpasang. Oke. Laptop ini harganya kisaran 8 jutaan ya untuk spek yang ini, 32 GB sama 512 untuk harddisknya. Harddisknya 512. Di sini saya pakai ini C sama D ini dari SSD NVMe, tapi dia kecepatannya masih sekitar 1000-an ya, belum sampai yang 3000-an, belum, karena ini Gen 3. Jadi mentok dia ada di 3 Gen 3 maksudnya ya. Kita bisa ngecek kalau misalnya pengen upgrade itu dari sini. Kita ketikkan ini ya. Kalau saya sering ngeceknya itu ini di sini pakai Crucial ini. Nanti dia kompatibelnya dengan tipe yang bagaimana. Intinya mirip ya, kompatibel RAM-nya bisa kita cari di sini. Ini Crucial ini 16 GB 3200 SODIMM. Ini atau jika kita ingin lebih detail ya kita klik mendetailnya di sini seperti ini. Kita klik di sini, keterangan detailnya itu nanti ada dan kita bisa cari untuk upgrade karena masih ada 2 slot kosong. Sedangkan untuk SSD ini dia kompatibel dengan tipe seperti ini. Ini 2 tera
Gen 4 dia masih bisa baca, tapi nanti dia akan turun ya, kemungkinan besar akan turun kecepatannya. Dan ini biasanya dipakai untuk gaming yang elit lah, biasanya ya antara 3400 pakai yang ini, biasanya pakai yang 3400 3000 untuk read write-nya Gen 3. Kalau Gen 4 nanti dia kecepatannya nanti akan turun ya. Karena PCIe-nya ini kalau nggak salah ini masih Gen 3, tapi ini sudah sangat tinggi ini ya. Ini sudah sangat tinggi. Oke. Kemudian ketika saya gunakan untuk SolidWorks, kemudian terinstall di sini Inventor, lebih berat Solid ya, sama Inventor, dan posisinya ini sedang merekam menggunakan Wondershell Filmora seperti ini. Nah, ini saya buka Mastercam juga, saya buka Solid. Ini masih enak ini. Ini masih enak. Jadi masih mencukupi lah kalau kita gunakan untuk mendesain, karena ini double ini kita gunakannya double ya. Kita gunakannya kan double. Misalnya kita sketch top plane kayak gini ya. Nah ini masih enak sekali ini. Misalnya kita extrude. Nah ini masih enak, ini padahal versi 2022 versinya ini. Kita klik OK misalnya. Nah seperti ini di Solid ya. Di Inventor ini posisinya juga berbarengan, ini berbarengan online semua. Kita coba misalnya dari new, kita pakai sembarang ya. Ini dia juga masih oke, masih. Misalnya X-plane kita pakai untuk membuat lingkaran, kita coba-coba sedikit, artinya masih sangat mumpuni kalau misalnya kita gunakan. Nah seperti ini, kecepatannya masih lumayan ya, Oke, kita lihat. Jadi ini kita pakai dua program yang lumayan berat kalau dipakai untuk desainnya. Kalau pakai Mastercam pun juga dia masih oke. Ini padahal 1, 2. Ini Mastercam tadi saya tutup. Ini yang terinstall di sini juga ada 2022, X5 sama X9. Ini Mastercam 2022. Jadi kadang kita beli laptop second itu juga melihat speknya ya, itu lebih mumpuni daripada laptop yang baru dengan harga yang sama. Apalagi ini kalau misalnya kita mau upgrade lagi dengan tadi itu ya, SSD NVMe yang kecepatan read write-nya itu lebih tinggi. Nah ini kita pakai program yang lumayan berat-berat ini. Kalau Mastercam ini nggak seberapa berat juga sih ya. Yang paling berat itu Solid. Yang paling berat itu Solid yang paling berat. Ini satu contoh bahwasannya di samping kita sambil merekam, ini kan sambil merekam ini ya. Ini posisinya dia sedang merekam, ini sedang recording, dan posisinya ini membuka beberapa program yang lumayan berat untuk desain. Ini masih layak untuk kita pakai. Harganya saya dapatnya 8.700.000 sekian plus ongkir. Harganya segitu. Ya ini bagi teman-teman yang pengen beli laptop second tapi dia masih mumpuni ya, sama-sama di harga
8 jutaan, tapi ini kalau pakai ngerender pakai apa itu sudah masuk, ini sudah oke, sudah bisa kita pakai dan layak, ya, masih layak untuk kita gunakan. Ada hal yang nggak nyaman di laptop ini itu ketika kita pengen otak-atik di BIOS, ya, di BIOS setup dia posisinya dia terkunci, sehingga kita harus melepas EEPROM atau apanya itu ya, biasanya kemudian menginstal ulang atau memprogram ulang untuk BIOSnya agar lebih mudah untuk di otak-atik. Tapi sebenarnya kalau hanya nambah memori, nambah hard disk, banyak cara ya, banyak cara. Misalnya di cloning dulu ke SSD NVMe, kemudian cloningannya tadi dipasang. Nah itu nanti sistemnya juga akan langsung membaca, insya Allah. Jadi banyak cara, di samping kita merubah settingan BIOS-nya untuk memilih startup Windows-nya. Itu dimulai dari drive yang mana. Itu biasanya yang biasa install itu memahami hal ini. Jadi kekurangannya di laptop ini itu terutama di settingan BIOS-nya yang masih terkunci. Namun overall kalau misalnya kita nggak upgrade lagi ya, nggak upgrade, katakan kita sudah terima 512 ya, 512 itu sudah mumpuni. Ini yang saya pasang ini 512, kemudian harddisk biasa, ini SATA, ini harddisk biasa ini 500 juga. Ini saya bagi menjadi 3, sedangkan yang 500 untuk SSD-nya ini tak pakai untuk sistem dan sebagian untuk data. Ini sudah bagus, tapi kalau misalnya kita pengen upgrade lebih, ya ini bisa kita kopikan ke SSD NVMe yang baru. Itu sekilas review bagi yang ingin laptop second harga 8 jutaan, tapi kualitasnya masih oke dan masih sangat layak. Kalau menurut saya sangat layak untuk kita gunakan editing maupun kita gunakan untuk mendesain. Ini saya masih pakai Wondershare biar nanti gampang kalau pakai Adobe itu ya. Saya yakin ini masih mumpuni ya, karena beratnya beberapa file yang beberapa program yang saya buka ini juga nanti juga akan imbang lah dengan Adobe. Jadi ini posisinya masih merekam, jadi nanti kalau kita close nanti dia akan tampil di sini. Semoga review ini bermanfaat bagi yang sedang mencari laptop dan mempertimbangkan laptop ini. Saya merekomendasikan, harganya 8 jutaan, tergantung nanti tokonya, dan dipastikan garansinya ada apa enggak. Setidaknya garansi 1 minggu atau 1 bulan setelah diterima itu sudah mencukupi ya, sudah mencukupi. Karena biasanya kalau 1 minggu nggak ada trouble itu ya sudah, itu laptop itu sudah bagus, sudah lumayan. Oh ya, untuk baterainya ini bagus, ini masih mengisi, ini posisinya saya cas. Kalau misalnya nggak dicas, kalau dipakai yang berat-berat ini ya masih tahan 2 jam, masih tahan 2 jam. Kalau dipakai hanya untuk ngetik atau apa ya di atas 3 jam. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.